Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan di Liga Kasih. Saat ini kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan, hingga pada malam hari ini kita bisa diberikan waktu kita untuk kita bisa beribadah menghadap hadirat Tuhan. Walaupun saat ini ibadah kita masih dalam online di rumah masing-masing, namun biarlah ibadah pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Saya undang jemaat, Bapak Ibu Saudari yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sungguh satu sukacita besar Kau sudah anugerahkan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersatu hati walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi semua itu tidak mengurangi rasa syukur kami atas kerinduan kami untuk mencari hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mau beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah ibadah itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, serta boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ikut dalam ibadah ini. Dan ibadah ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi dari NKB 34 ayat 1, Setiamu Tuhanku tiada bentara. Kasih
yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersyukur untuk Tuhan, bersorak-sorailah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita akan mempersiapkan untuk membaca firman Tuhan dan renungan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu NKB 203 ayat 1. Adakah tempat bagimu? Kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah yang sudah Kau jadikan bagi kami. Persekutuan kami dalam kesatuan ibadah rumah tangga. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini, meliputi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkatilah kami dengan kuasa-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, benar-benar kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu yang Kau percayakan sebagai saluran berkat-Mu, tolong hamba-Mu Tuhan, berikanlah hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga dengan hikmat itu hamba dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah Engkau bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius 27 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya,
Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahkan lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema daripada pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu makna berdiam diri. Ini tentu saja segera mengingatkan kita kepada sebuah pepatah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Apakah kita ingat hal itu? Pepatah itu yang berkata, berbicara itu perak, berdiam diri itu emas. Itu pepatah. Tetapi apa iya betul seperti itu? Bahwa bicara itu kurang berharga dibandingkan dengan diam. Kalau pepatah itu benar, maka tentu orang tidak perlu menggerutu, orang tidak perlu mencela bila beberapa anggota DPR kita berprinsip 4D, yaitu datang, duduk, diam, dan akhirnya duit. Apakah di Indonesia sekarang ini yang dibutuhkan bukan justru orang-orang yang vokal, orang-orang yang berani bicara, berani mengatakan apa yang harus dikatakan, bukan orang-orang yang diam karena cari aman atau asal aman? Mengenai pepatah tadi, saya kira yang harus kita katakan adalah ada saatnya di mana diam itu emas, tetapi ada pula saatnya berbicara itulah emas. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Begitu yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-7. Sekarang kalau kita mau melihat di buku konkordansi, di situ ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai diam ada sekitar 50 ayat. Tidak semuanya mempunyai arti yang positif atau mempunyai arti yang baik. Mazmur 94 ayatnya yang ke-17. "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Di tempat sunyi artinya di tempat yang tidak ada suara sama sekali. Di tempat yang diam, di mana benar-benar hening dan senyap. Mazmur 83 ayat 2. "Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah." Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah berdiam diri, repot buat kita. Kalau Allah sudah memilih untuk diam bagi kita semua, tentu kita akan kewalahan. Tentu saja ada diam yang baik. Habakuk 2 ayatnya yang ke-20. "Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus,
Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kalau kita berhadapan dengan Allah, lebih baik kita diam. Diam artinya kita menghormati Dia, menyembah, menunggu dan mendengar perintahnya. Ini sikap yang terpuji. Kalau dengan Allah sendiri, kita harus diam. Kita duduk manis, kita mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang berdiam diri, kita melihat bagian yang memuat ayat-ayat tentang berbicara. Mau tahu berapa jumlahnya? Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Atau bisa juga kita tidak bisa lagi untuk menghitungnya. Yang mau dikatakan di sini dengan semua ini adalah, sekalipun dalam pembacaan kita dikatakan tentang Yesus yang berdiam diri, ini tidak boleh kita jadikan pola atau model yang satu-satunya. Misalnya bahwa orang Kristen lebih baik diam daripada berbicara. Jangan bersikap seperti itu. Yesus pun tidak selamanya dia berdiam diri. Alkitab kan lebih banyak menulis tentang Yesus yang berbicara ini, berbicara itu. Yesus yang melakukan ini dan itu daripada Yesus yang berdiam diri. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau Yesus berdiam diri, bagaimana kita sebagai anak-anaknya? Oleh sebab itu yang amat penting untuk kita petik dari pemberitaan firman ini adalah kita harus mengetahui kapan kita mesti diam dan kapan kita mesti bicara. Karena tidak selamanya diam itu emas. Tapi kalau memang ada waktu-waktu tertentu dan suasana tertentu menyebabkan kita harus diam, mungkin itu akan lebih baik. Tentu kita harus melihat waktunya, kapan kita berbicara dan kapan kita diam. Kalau sudah menyangkut urusan dengan orang lain, tidak ada hubungan dengan kita. Nah biasanya yang seperti ini, ibu-ibu ya wanita lah. Kita harus tahu kapan kita harus berdiam dan kapan kita harus berbicara. Kalau sudah menyangkut kepentingan orang lain, tidak ada hubungannya dengan kita. Alangkah lebih baiknya kita diam. Karena kadang kita berbicara berdasarkan katanya, kata orang itu, kata dia, bukan apa yang kita tahu dengan benar. Nah itu akhirnya akan menimbulkan masalah tersendiri buat kita. Dalam hal demikian, alangkah lebih baik kalau kita diam, tidak usah mencampuri urusan orang lain, karena memang bukan urusan. Namun yang banyak terjadi dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berjemaat, hal seperti ini sering kita temukan. Banyak orang yang ingin berbicara, tetapi tidak pada porsi, malahan menimbulkan masalah-masalah yang baru, bukan justru menyelesaikan masalah. Contoh yang baik tentang hal ini adalah cerita mengenai Maria dan Marta. Ingat, Marta amat sibuk, dia melakukan ini dan itu, mempersiapkan segala sesuatu, sehingga orang mengatakan bahwa Marta ini adalah ketua seksi rempong. Oleh sebab itu, dia mengatakan pada saudaranya Maria, yang hanya diam-diam duduk di lantai mendengarkan Yesus berbicara. Mungkin Marta berkata, ayo Maria, bantulah sedikit. Saya sudah repot seperti ini, kamu malah enak-enak cuma ngobrol. Yesus ternyata tidak menyalahkan Marta yang sibuk, tetapi dia memuji apa yang dilakukan oleh Maria yang berdiam diri. Tidak berarti bahwa orang harus selalu seperti Maria, tidak mengerjakan apa-apa kecuali berdiam diri mendengarkan Yesus. Nah di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat atau dalam pergaulan kita di mana kita berada, sering hal-hal seperti ini kita temui.
Banyak orang yang hanya rajin ke gereja, rajin datang ke kebaktian, rajin datang ke persekutuan-persekutuan, tetapi dia hanya mendengar dan mendengar. Malah sekarang bukan itu saja. Orang banyak yang hadir dari seminar yang satu ke seminar yang lain. Mereka terus makan dan makan terus. Apakah itu baik? Baik memang. Misalnya kalau dibandingkan tipe lain yang ada di jemaat, yaitu orang-orang yang maunya aktif, berbuat sebanyak mungkin, bekerja giat banyak mungkin seperti Marta, tetapi kurang berminat untuk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga jangan menyangka bahwa Maria itu tidak berbuat apa-apa. Pada waktunya diam, dia diam. Tetapi pada waktunya dia harus melakukan sesuatu, ia melakukan sesuatu. Itulah hal yang sangat luar biasa. Dialah yang tanpa disangka-sangka dan diduga secara kreatif melayani Yesus dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun, yaitu dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, membasahinya dengan air matanya, dan kemudian menyeka atau mengelapnya dengan rambutnya. Luar biasa. Sampai Yesus sendiri mengatakan, dimanapun Injil diberitakan, nama perempuan itu akan selalu disebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada waktunya berdiam diri, ada waktunya kita berbicara. Di sini kita diingatkan secara khusus bahwa berdiam diri pada saat-saat yang tepat itu perlu. Semakin lama hidup kita, khususnya di kota-kota besar, sangat amat melelahkan. Tetapi kita tidak bisa berhenti. Bahkan kita takut berhenti. Kita tidak mau berhenti. Hidup kita ini membuat kita terus berlari, dan kadang-kadang berlari karena kita dikejar-kejar sesuatu. Kadang-kadang berlari karena kita harus mengejar sesuatu. Hal ini bahaya buat kita. Yang pertama, karena tidak ada yang kuat hidup terus-menerus seperti itu, bekerja, dan bekerja. Allah sendiri, dia bekerja 6 hari, pada hari ke-7 ia berhenti. Yesus pun begitu. Setelah penat bekerja seharian, dia selalu mencari tempat yang sunyi di mana ia dapat berdiam diri dan berdoa. Perintah Tuhan adalah 6 hari kita harus bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan kita, tetapi berhenti dan menguduskan hari yang ke-7. Apa artinya? Waktu harus bekerja. Tetapi pada waktu untuk beristirahatlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dibalik. Waktu mestinya kerja, kita enak-enak. Akhirnya waktu mesti sudah dapat beristirahat, malah kita pontang-panting kebingungan karena kerja belum selesai. Kedua, kalau kita bekerja seperti itu, kita tak pernah punya kesempatan untuk merenung atau merefleksi diri kita. Apa sih sebenarnya yang saya kerjakan? Apa memang semuanya itu penting? Apakah memang semuanya itu berharga? Tidak jarang kalau kita sempat berhenti dan merenung sejenak. Begitu banyak kesibukan kita yang kita lakukan di saat kita mengintrospeksi kembali. Artinya kita tergesa-gesa dan hasilnya nol. Hasilnya tidak ada, atau hasilnya sampah, tidak ada gunanya. Kita sangat perlu waktu untuk berdiam diri agar kita dapat semakin melakukan hal-hal yang memang berguna dan meningkatkan kualitas kehidupan kita.
Melakukan yang penting walaupun kelihatannya tidak mendesak. Di dalam pembacaan kita tadi, Yesus tidak selalu berdiam diri. Ada saatnya ia mau menjawab, tetapi ada saatnya ia berdiam diri. Coba kita perhatikan ayat 11 sampai yang 14 saja. Pada ayat 11 ketika Yesus ditanya mengenai siapa dirinya, dia menjawab sekalipun secara tidak langsung, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya, bukan aku." Artinya, kamu sendiri loh yang ngomong seperti itu, bukan saya. Tetapi Yesus bungkam dan diam 1000 bahasa. Ketika para pemimpin agama Yahudi mengajukan tuduhan-tuduhan mereka, mengapa Yesus diam? Kemungkinan pertama, seperti yang sering kita lakukan, biarin aja, angkatin aja, orang gila kok diladeni. Ini memang mengandung kebijaksanaan yang dapat menghindarkan kita dari banyak kesulitan yang tidak perlu. Tidak semua orang perlu kita ladeni. Saya sering dipancing untuk berdebat soal agama. Tapi saya memilih untuk diam. Karena belum tentu orang bertanya kepada kita punya maksud baik. Tetapi kalau orang bertanya bermaksud menjatuhkan kita atau menjelekkan agama kita, itu yang berat. Maka saya belum berani untuk diajak berdebat mengenai agama. Saya lebih baik memilih untuk diam. Bukan karena tidak mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, tetapi kembali, kalau itikadnya atau maksudnya sudah tidak baik, lebih baik tidak dilayani. Yesus pernah berkata, "Jangan membuang mutiara kepada babi." Itu firman Tuhan. Kemungkinan yang kedua, Yesus tidak merasa perlu membela diri. Ini yang paling kebalikan dari kita. Kita, kalau kepentingan dan keamanan kita yang kena, kalau kepentingan keamanan kita yang disinggung orang, wah, pasti hebat kita bereaksi. Kita tidak terima dan kita akan marah dalam keadaan seperti itu. Tetapi bila mengenai yang lain, juga kalau mengenai kebenaran yang paling suci, asal tidak mengenai kita bungkam, kita diam. Tetapi Yesus tidak. Kalau mengenai kebenaran dan kesucian Allah, dia tidak bisa berdiam diri. Misalnya, dia mengobrak-abrik halaman bait Allah. Tetapi kalau hanya menyangkut kepentingan pribadinya, dia tidak peduli. Dia malah berdiam diri. Pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi seperti tadi, tidak berarti bahwa selamanya diam itu emas dan berdiam diri itu perak. Tetapi dalam situasi atau keadaan tertentu, justru kita harus berbicara, bukan berdiam diri. Tetapi jangan kalau menyangkut kepentingan kita baru berbicara. Kembali lagi, kalau tidak menyangkut kepentingan kita, lebih baik kita berdiam diri. Karena sering kita temui, kembali seperti yang sudah saya katakan tadi, orang bertanya kepada kita, kalau kita sudah tahu bahwa tidak mempunyai tujuan yang baik, sudah mempunyai itikat yang tidak baik, lebih baik kita berdiam diri daripada menimbulkan masalah-masalah yang baru. Tetapi kalau ada hal kebenaran yang harus kita ungkap, mari kita berbicara dengan kasih, bukan berdiam diri. Karena ada waktunya segala hal harus kita katakan dengan benar. Kebenaran harus diungkapkan, bukan hanya berdiam diri. Karena mungkin yang lain tidak mengetahui apa sebenarnya yang ada. Nah, itu perlu kita katakan yang sebenarnya. Tetapi kalau memang kita sudah mengetahui itu tujuan yang tidak baik, alangkah lebih baik kita berdiam diri.
khususnya bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada waktu kita berdiam diri dan ada waktu kita harus berbicara. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Masih dalam masa-masa pandemik virus COVID-19, dengan berbagai usaha yang pemerintah sudah lakukan, sebaiknya kita tidak berdiam diri, khususnya bagi kita sendiri. Tetap jaga protokol kesehatan, ikuti apa yang dianjurkan, karena dengan begitu kita juga bisa menolong orang lain dan kita tidak menjadi penyebab untuk orang lain bisa menderita karena kita. Jadi sekali lagi, jika memang diperlukan kita harus berbicara, baiklah kita berbicara. Kalau memang itu hanya menimbulkan masalah yang baru, baiklah kita berdiam diri, supaya kita tidak menyebabkan timbulnya masalah yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon daripada firman Tuhan, kita menyanyi NKB 129 ayatnya yang pertama. Indah, mulia, bahagia, penuh. Ingatlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 134 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segala penuh rasa syukur, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan yang Tuhan sudah jadikan bagi kami pada malam hari ini. Kami yang sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, bahkan sudah melengkapi persekutuan kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah firman-Mu itu terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kami dimampukan untuk kami dapat mengetahui kapan waktu kami harus berdiam diri dan kapan waktu kami harus berbicara. Tolong kami Tuhan, sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, dalam persekutuan kami malam hari
hari ini kami bersatu hati. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit atau masa-masa pemulihan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Alfonsius Bote, adik Yohanes Ayuan, Penatua Bapak Yansen Paat, dan Paul Meno, maupun saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan. Tuhan, dalam kelemahan, dalam keberadaan mereka saat ini, Tuhan datanglah melawat mereka, menjamah setiap bagian tubuh yang mereka rasakan sakit. Kami yakin dan percaya lewat jamahan tangan kuasa Tuhan, maka sakit penyakit yang ada di tubuh mereka, kelemahan yang masih mereka rasakan sampai dengan saat ini, boleh Engkau angkat, Engkau ganti dengan kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga benar-benar mereka selalu bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga menyerahkan bagi keluarga yang mendampingi, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, berikanlah kekuatan, kesabaran yang lebih bagi mereka, sehingga dalam mereka mendampingi keluarga yang sakit, mereka boleh senantiasa mengucap syukur, bersatu hati, menyerahkan semua yang ada dalam kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap obat-obatan yang dipergunakan Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga semua ini boleh menjadi sarana dari Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi semua anggota jemaat kawan kasih dimanapun mereka berada, dalam keberadaan pergumulan permasalahan yang ada di masing-masing kehidupan mereka. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah permasalahan problema yang mereka alami. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan hati mereka, terutama iman percaya mereka kepada Tuhan, agar dalam keadaan apapun mereka tetap terus mengimani Tuhan selalu mempedulikan mereka. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Berapapun berat masalah yang mereka hadapi, hanya Engkaulah jawaban yang benar, sumber solusi yang benar dalam setiap permasalahan kami. Dan melalui semua itu kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan yang ada majelis jemaat, pengurus kategorinya. Tuhan tolong lengkapi kami, pakai kami lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa juga bagi keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka selalu dapat menopang kegiatan pelayanan kami yang ada, sehingga melalui pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing, nama Tuhan semakin dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tahu apa yang sedang melanda bangsa kami saat ini. Banyak pergolakan yang terjadi, Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah roh hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan senantiasa Engkau anugerahkan baginya, agar dalam setiap permasalahan yang ada, begitu banyak permasalahan yang harus dihadapi, dengan kesabaran, dengan hikmat daripada Tuhan, Presiden mampu mengatasi semua dengan aparat-aparat yang ada, sehingga boleh tercipta bangsa dan negara Indonesia yang aman, sejahtera, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan orang tua kami yang terpisah jauh dari kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau jauh, berikanlah kekuatan, kesehatan dalam usia indah yang ada pada mereka saat ini, sehingga selalu ada sukacita. Mereka selalu boleh bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan di atas semua itu, nama-Mu saja yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapa di sorga, berkati panitia Natal yang sudah terbentuk, walaupun dalam kondisi seperti saat ini.
Biarlah ya Tuhan, kelahiran boleh kami peringati di jemaat ini tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati panitia dalam setiap usaha upaya yang mereka lakukan. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apapun yang menjadi rencana dalam merayakan Natal, itu semua boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Semua kami yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah seluruh hidup kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tuntun kami terus Tuhan, agar kami selalu dimampukan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, tentunya semua itu bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tetapi semua itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan raih kami, untuk kami datang selalu dekat dengan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuasai kendalikan hati pikiran kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami sudah berdoa, kepadamu kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan persembahan yang sudah kami berikan, sehingga semua ini boleh menunjang pelayanan yang ada di Gemindo Jemaat Kawan Kasih. Berkatilah mereka yang mengelolanya, sehingga dapat mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu kami sudah berdoa, mohon dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sana. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala dosa, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, diundang berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini bersama-sama menyanyi MKB 197, Besarlah Untungmu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.
ibadah selesai. Terima kasih atas partisipasi jemaat di rumah untuk ikut dalam persekutuan ibadah rumah. Tuhan Yesus memberkati.